Selamat pagi saudaraku semua, saat ini kami melaporkan langsung dari Gedung Nusantara II DPR RI. Hari ini Selasa 10 Februari 2026, DPR RI kembali menggelar rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Saat ini terpantau para anggota Dewan dari fraksi PAN sudah mulai berdatangan untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Agenda hari ini fokus pada laporan hasil fit and proper test dari 3 komisi. Pertama, kita menantikan putusan untuk calon anggota Basnas dari unsur masyarakat yang dibawakan oleh Komisi 8. Kedua, ada penetapan untuk Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat yang dibawakan oleh Komisi 9. Dan terakhir, keputusan untuk anggota Badan Supervisi LPS sisa masa jabatan 2023-2028 dari Komisi 11. Setelah semua laporan dibacakan, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan nama-nama terpilih. Untuk laporan selanjutnya akan kita sampaikan setelah rapat selesai. Badan Supervisi LPS ini kan mengisi kekosongan kita, jadi dari 10 calon kemarin sudah dilaksanakan fit and proper test dan terpilih Pak Taufikur Rahman sebagai pengganti Pak Farid ya untuk melengkapi struktur di kepengurusan LPS. Nah, fungsi dari PS LPS ini kan memang menjadi kepanjangan tangan DPR untuk melakukan supervisi kerja-kerja LPS. Kita tahu bahwa LPS ini sekarang dipimpin oleh Pak Anggito Abimanyu dengan aset yang cukup besar, hampir 250 triliun, dan dia memang punya tugas untuk mengawasi kinerja penjaminan dari bank-bank, tabungan-tabungan masyarakat yang ada. Jadi saya kira tentu kinerjanya juga harus didampingi oleh Badan Supervisi yang bisa memantau aspirasi dari masyarakat dan juga kerja-kerja dari perbankan itu seperti apa. Kan bagaimanapun juga DPR ini kan punya konstituen yang berhubungan dengan seluruh dapilnya dan dia sering mendengar cerita maupun keluhan ataupun problematika yang terjadi, baik itu bank perkreditan rakyat yang persoalan dengan asuransi, persoalan dengan perbankan konvensional, yang saya kira itu semua perlu disuarakan dan itu bisa didiskusikan dalam forum-forum terbatas, tidak hanya di dalam forum formal di dalam DPR. Walaupun menjadi mitra kita LPS, tapi BS LPS bisa mendampingi dari kegiatan-kegiatan harian. Ya, jangan sampai tumpang tindih dengan fungsi LPS sendiri, karena yang berfungsi sebagai KSSK, sebagai Komite Stabilitas Struktur Keuangan di Indonesia itu ada 4, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Nah, fungsinya BS ini supervisi. Dia menjalankan apa yang menjadi masukan dari DPR, kemudian disampaikan kepada LPS, karena kan tentu dalam operasional harian DPR tidak bisa hadir, maka yang hadir dari waktu ke waktu adalah BS LPS. Jadi tugasnya adalah mendampingi LPS. Jadi kalau tugas melakukan pengawasan terhadap perbankan itu tugasnya LPS. BS-nya tugasnya memberikan supervisi dan memberikan pengawasan kepada LPS. Menjaga keseimbangan itu dan memberikan masukan-masukan yang produktif kepada lembaga penjamin simpanan LPS di bawah kepemimpinan Pak Anggito, sehingga kinerja LPS sebagai sarana masyarakat yang memiliki tabungan yang dijamin oleh negara itu bisa lebih aman, dan juga kemudian pelaksanaan perbankan dalam tanda kutip tidak menjadi sebuah lembaga yang menipu dalam tanda kutip, menipu masyarakat sehingga masyarakat tidak dilindungi oleh LPS dengan penjaminannya. Ya, jadi harapan ini kan ada Dewan Pengawas baru dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita harapkan bahwa mereka bisa menjalankan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan terhadap jalannya jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan oleh direksi, dan juga dia bisa mengawasi bagaimana pengelolaan dana jaminan sosial ini berjalan dengan baik, dan juga melaporkan ke Presiden.
memastikan bahwa tata kelolanya berjalan dengan baik dan juga perluasan kepesertaan jaminan sosial ini juga makin luas jangkauannya. Dan juga kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana pekerja-pekerja informal ini harus ada sosialisasi agar mereka sadar resiko bahwa ternyata kan tingkat kepesertaan dari pekerja-pekerja informal ini masih sedikit sekali ya dibanding pekerja formal, dan juga memastikan bagaimana bahwa perusahaan-perusahaan patuh untuk mengikut sertakan karyawan-karyawan untuk BPJS Ketenagakerjaan dan juga untuk BPJS Kesehatan. Ini kan kemarin baru adanya kisruh ya soal PBI yang dicabut karena kemarin ada pemutakhiran data dari Kemensos. Ini tapi kemarin sudah ada rapat dengan pimpinan bahwa pemerintah akan membayar 3 bulan untuk yang PBI, dan ini diharapkan bahwa ini tidak berjalan dengan baik lah semuanya. Baik saudaraku, telah selesai rapat paripurna pada hari ini. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Rizky terkait anggota Badan Supervisi. Nantinya diharapkan setelah penetapan anggota Badan Supervisi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam simpan pinjam. Dan yang kedua tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Surya terkait BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Harapannya ini dapat merangkul masyarakat dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, rapat ini menjadi penentu hadirnya pengawas-pengawas baru yang berintegritas untuk dana umat, jaminan kesehatan, dan simpanan nasabah. Fraksi PAN hadir lengkap, siap mengawal putusan ini agar figur yang terpilih benar-benar amanah. Sekian laporan dari saya, Sofi Rahmayani melaporkan.